Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bestari, adik-adik sekalian. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semangat belajar terus ya. Hari ini kita akan belajar mengenai besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini akrab sekali dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita sering melakukan pengukuran. Misalkan mengukur panjang meja, kemudian mengukur jarak tempuh dan sebagainya. Nah, besaran dan satuan ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian yang kita bisa menyederhanakan untuk mempelajarinya. Jadi, besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Gitu. Kemudian besaran ini dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 ya. Ada massa dalam satuan kilogram, panjang dalam satuan meter, waktu dalam satuan sekon, suhu dalam satuan Kelvin, kuat arus dalam satuan ampere, intensitas cahaya dalam satuan kandela, dan jumlah molekul dalam satuan mol. Kemudian jenis besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran selain besaran pokok. Itu kata kuncinya, dan ini diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Misalkan luas. Luas itu panjang kali lebar ya, berarti besarannya adalah panjang dan panjang. Kemudian contoh besaran turunan lain adalah volume yang kita simbolkan dengan V besar ini, dan contoh lain adalah kecepatan atau yang kita simbolkan dengan V kecil. Dan masih banyak lagi untuk besaran turunan. Kemudian satuan itu kita bagi menjadi dua. Satuan ini ada baku dan tidak baku. Satuan baku itu diakui secara internasional, contohnya adalah meter, kilogram, dan sekon. Kemudian satuan yang tidak baku itu tidak diakui secara internasional, contohnya kaki, hasta, mil, dan sebagainya. Kemudian ada standar dan alat ukur. Mengenai waktu, untuk besaran waktu itu satuan standarnya adalah sekon atau detik. Kemudian alat ukur yang bisa kita gunakan ada jam matahari, jam air, jam pasir. Itu alat ukur waktu pada zaman dahulu ya. Untuk saat ini sudah jarang sekali dipakai karena kurang teliti. Ada juga alat arloji, ada juga alat stopwatch untuk mengukur waktu. Kemudian untuk besaran suhu, satuan standar untuk suhu itu adalah Kelvin. Alat ukur suhu yang kita gunakan adalah termometer. Untuk besaran panjang itu satuan standarnya adalah meter, alat ukurnya bisa mistar atau penggaris dengan ketelitian 0,1 cm, stick meter ini ketelitiannya juga 0,1 cm, jangka sorong dengan ketelitian 0,01 cm, dan mikrometer sekrup ini yang paling teliti, itu ketelitiannya 0,001 cm. Kemudian untuk besaran massa, satuan standarnya adalah kilogram. Alat ukur yang bisa digunakan adalah neraca pasar atau timbangan, neraca lengan, neraca kimia, dan juga neraca digital. Pengukuran besaran turunan bisa dilakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Pengukuran langsung itu misalkan volume, itu bisa digunakan gelas ukur ya. Kemudian tekanan udara kita bisa gunakan barometer, gaya kita bisa gunakan neraca Newton atau neraca Pegas. Nah, untuk pengukuran yang tidak bisa dilakukan secara langsung, kita pakai teknik yang tidak langsung ya. Misalkan untuk menghitung luas, maka kita ukur panjang dan lebarnya, kemudian hasil kalinya itu adalah luas. Kemudian juga ada misalkan untuk volume bisa panjang kali lebar kali tinggi dan sebagainya. Masih banyak contoh untuk pengukuran yang tidak langsung. Nah, kita masuk pada latihan soal ya. Soal pertama, yang dapat disebut sebagai kelompok besaran adalah
Tadi kata kuncinya adalah besaran itu bisa dinyatakan dengan angka ya. Kalau untuk A, panjang bisa, massa bisa, kerajinan ini tidak bisa dinyatakan dengan angka. Kemudian untuk yang B, kesabaran juga tidak bisa ya. Kemudian kalau C ini waktu, suhu, dan luas. Bisa ya. Kemudian yang D, volume, massa, dan kesetiaan. Nah, ini kerajinan, kesabaran, dan kesetiaan ini tidak bisa kita ukur dan tidak bisa kita nyatakan dalam angka, berarti yang merupakan kelompok besaran semua itu adalah C, yaitu waktu, suhu, dan luas. Kemudian soal berikutnya, Kevin mengukur tinggi lemari dengan jengkal. Kevin dikatakan mengukur dengan menggunakan satuannya di sini adalah jengkal. Jadi jengkal satu orang dengan orang yang lainnya itu kan berbeda-beda ya panjangnya, maka itu termasuk satuan yang tidak baku. Atau di sini jawabannya adalah B. Kalau baku berarti bisa diakui atau bisa digunakan secara umum ya, baik itu nasional ataupun internasional. Jadi untuk jawaban pada nomor ini adalah tidak baku. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Salah satu besaran pokok dalam fisika adalah besaran pokok itu besaran yang berdiri sendiri, tidak berasal dari besaran lain ya. Jadi kita ada 7 tadi, silahkan diingat-ingat. A massa jenis, B usaha, C panjang, D tekanan. Jadi yang termasuk dalam besaran pokok itu adalah panjang atau meter, yang dinyatakan dalam meter ya. Jadi jawabannya adalah C. Massa jenis ini adalah kita nyatakan dengan rho. Rho itu adalah M per V ya, massa dibagi volume. Kemudian usaha itu adalah F kali S ya, ada rumusnya. Kemudian tekanan itu P sama dengan F per A. Jadi besaran pokok yang tidak diturunkan dari besaran lain adalah panjang. Gitu ya untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kelompok yang termasuk besaran turunan adalah, nah untuk mencari besaran turunan kita ingat-ingat kembali besaran pokoknya ada 7 ya. Jadi kalau ada di antara jawaban itu yang termasuk 7 tadi, berarti bukanlah jawaban yang tepat. Ada panjang, ini besaran pokok ya, massa, suhu, kemudian waktu, ada waktu, kemudian untuk jawaban C, semuanya ini besaran turunan, sedangkan D ini waktu, panjang, massa. Jadi jawabannya adalah C. Gampang kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Satuan dasar menurut sistem internasional adalah, satuan dasar menurut sistem internasional itu ada meter, kemudian saya tulis di sini ya, meter, kilogram, dan sekon. Mari kita lihat jawaban A, meter, gram, sekon. Kesalahannya ada di sini. Kemudian yang B, meter, kilogram, sekon. Benar semua ya. Yang C, mari kita lihat coba salahnya di mana ya. Oh, ternyata satuan panjangnya adalah sentimeter. Satuan massanya adalah gram. Ini tidak SI ya. Kemudian yang D, sentimeternya. Gitu. Jadi jawaban yang merupakan satuan SI semua adalah meter, kilogram, sekon. Berikutnya, kita lihat tabel yang disajikan. Hubungan antara besaran dan satuan yang benar menurut sistem internasional pada tabel di atas adalah nomor berapa? Mari kita lihat bersama. Apakah panjang satuan internasionalnya adalah inci? Tidak ya, karena satuan internasionalnya meter. Kemudian massa, apakah satuannya gram? Bukan, karena
Satuan SI-nya adalah kilogram ya. Waktu sekon, betul. Kemudian kuat arus yaitu ampere, betul. Suhu dinyatakan dengan Kelvin ya, Kelvin. Jadi yang benar itu ada pada nomor 3 dan 4 gitu. Kemudian soal berikutnya adalah konversi ya. 1 km itu sama dengan berapa sentimeter atau berapa meter. Baik, kita perlu membuat tangga untuk mencari jawabannya. km, kemudian kita urutkan hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Setiap turun ini kali 10. Sebaliknya kalau naik itu kita bagi 10. Di sini kalau turun menjadi meter maka akan turun 1, 2, 3. Berarti 1 km sama dengan 1000 meter ya. Karena kali 10 kali 10 kali 10 berarti 1000 meter. Nah, ternyata jawaban untuk yang meter tidak ada ya. Baik, mari kita lihat ke sentimeter. Ke meter ada 3, kemudian desimeter 4, sentimeter 5. Jadi turunnya 5 kali, maka 1 nolnya tambah 5. Jawabannya adalah A. Gampang bukan? Kemudian kita akan bahas pada soal berikutnya. Bagian jangka sorong yang menunjukkan ketelitian sampai 0,01 cm disebut apa ya? Pada jangka sorong itu ada skala utama dan juga skala nonius. Untuk ketelitian skala utama itu adalah 1 mm dan ketelitian skala nonius itu adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Jadi untuk yang ini 0,01 cm itu adalah skala nonius ya. Kemudian untuk soal berikutnya, volume silinder dapat ditentukan secara teliti dengan menggunakan apakah mistar atau pita meteran atau mikrometer atau jangka sorong. Jadi untuk mengukur volume, menghitung volume silinder itu kita harus tahu diameter silindernya berapa. Untuk mengukur diameter silinder, kita perlu alat yang bisa menentukannya secara teliti dan itu adalah jangka sorong. Jadi jawabannya adalah D. Dari alat-alat pengukur panjang di bawah ini yang paling teliti adalah jangka sorong, itu ketelitiannya adalah 0,1 mm. Kemudian mikrometer skrup itu memiliki ketelitian yang sangat pendek ya, yaitu 0,01 mm. Pita pengukur itu dia tidak seteliti jangka sorong dan mistar itu hanya 1 mm ketelitiannya. Jadi untuk yang paling teliti itu adalah mikrometer skrup. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Dari alat-alat pengukur waktu di bawah ini yang paling teliti adalah apakah stopwatch, jam dinding, jam pasir, atau jam tangan. Untuk jam dinding dan jam tangan ini sama ya. Kemudian untuk jam pasir ini sudah jarang digunakan karena memang kurang teliti. Kemudian untuk stopwatch ini adalah yang paling teliti untuk mengukur selang waktu yang lebih singkat ya dan lebih teliti. Jadi misalkan kita mau mengukur selang waktu pelari, lomba lari misalkan, dalam lomba lari, maka yang digunakan adalah stopwatch. Jadi cara kerjanya adalah dengan menekan satu tombol untuk memulai dan juga menghentikannya.
Jadi jawabannya adalah stopwatch ya. Baik, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Kita akan menghitung massa benda sesuai dengan pengukuran pada gambar adalah, nah, untuk ini kita perlu menghitung ada 1 kilogram ditambah dengan 100 gram, ini kita jadikan kilogram, ini 0,1 kilogram. 50 gram ini kita jadikan kilogram menjadi 0,05 kilogram. Dapatnya dari mana sih? Kita coba gambar lagi ya. Kilogram gram. Baik ya, dari gram ke kilo ini naik berapa kali? 1, 2, 3, naik 3 kali, berarti dibagi 1000 ya. 100 dibagi 1000 adalah 0,1, 50 dibagi 1000 adalah 0,05. Jadi untuk menghitung jumlahnya, kita jumlahkan 1 kg ditambah 0,1 kg ditambah 0,05 kg. Jadi sama dengan 1,15 kg. Jawabannya ada nggak ya? Oh, ternyata ada. Jawabannya adalah B ya. Berikutnya, salah satu syarat satuan standar yang baik adalah apakah harganya murah atau ringan, apakah mudah berubah atau mudah ditiru. Untuk menjadi syarat satuan standar itu antara lain yaitu tetap ini tidak mudah berubah ya, jadi bisa dipakai dimanapun dalam kondisi apapun tetap sama. Kemudian ini dapat digunakan secara internasional. Kalau digunakannya hanya bisa di daerah itu tapi di daerah lain hasilnya berbeda, ya tidak bisa. Kalau untuk satuan standar ini perlu berlaku secara internasional. Kemudian juga mudah ditiru. Sehingga kalau kita ingin membuat alat ukur yang sama, kita bisa menirunya gitu ya. Jadi yang di antara jawaban A, B, C, D ini yang ada dalam syarat satuan standar adalah mudah ditiru. Ya, jadi jawabannya adalah D. Kemudian berikutnya, salah satu cara untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur adalah dengan apakah menggunakan jangka sorong atau menggunakan gelas ukur yang berisi air ataukah menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi atau menggunakan mistar. Kalau mengukur dengan menggunakan mistar, ini kata kuncinya adalah tidak teratur ya. Coba apakah bisa kita ukur dengan mistar? Tidak ya. Kemudian apalagi menggunakan jangka sorong tentu lebih menyulitkan. Kemudian apakah dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi? Bagaimana mengukurnya ya? Jadi ini juga menyulitkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah menggunakan gelas ukur yang berisi air. Jadi ini akan memudahkan dalam pengukuran benda yang bentuknya tidak teratur. Jadi jawabannya B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Volume batu yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah di sini kita mengukur batu dengan menggunakan gelas ukur yang diberi air ya. Kita lihat ini gelas ukurnya, air di gelas ukur berapa? Ada 40 mili ya. Kemudian setelah dimasukkan batu ini menjadi air, setelah batu dimasukkan itu adalah 70 mili. Maka batu ini menggeser air yang ada dalam gelas ukur itu sebanyak, selisihnya berapa ya? 70 dikurangi 40 yaitu 30 ml.
liter. Maka volume dari batu ini adalah 30 ml. Jadi jawabannya adalah D ternyata ya. Wah, kita menghitung lagi ya. Volume benda yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini adalah, jadi ini ada benda yang bentuknya tidak beraturan, kemudian diberi tali, dicemplungkan ke dalam gelas berpancuran. Ini sudah diberi air, kemudian airnya ternyata keluar dari gelas berpancuran ini menuju ke gelas ukur. Nah, air yang keluar dari gelas berpancuran adalah terbaca di sini 30 ml. Yang ditanyakan adalah volume benda ini ya. Untuk kasus ini, volume benda yang diukur ini sama dengan volume air yang masuk ke dalam gelas ukur. Karena benda ini telah menggeser air yang ada dalam gelas berpancuran. Jadi volumenya sesuai dengan air yang digeser itu atau sesuai dengan air yang masuk ke dalam gelas ukur. Jadi jawabannya adalah 30 mili. Mudah ya. Berikutnya, untuk mendapatkan hasil pembacaan volume cairan yang akurat pada gelas ukur, arah pandangan mata kita harus terhadap permukaan cairan ya. Jadi A sejajar dengan permukaan cairan, B sedikit di atas permukaan cairan, atau C sedikit di bawah permukaan cairan, ataukah D tegak lurus dengan permukaan cairan. Nah, agar hasilnya itu teliti, maka kita perlu melakukan pengukuran dengan arah pandangan mata kita ini sejajar dengan permukaan cairan. Kalau sedikit di atas atau sedikit di bawahnya, maka itu nanti akan terjadi kesalahan ya. Kemudian apalagi kalau tegak lurus dengan permukaan cairan, berarti kita melihat dari atasnya gelas. Jadi skalanya malah justru kurang dapat terlihat jelas ya. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya, perhatikan gambar di atas. Volume balok dalam SI adalah, ini kita diminta untuk menghitung volume balok. Volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, ini semuanya karena dimintanya dalam SI, maka semuanya ini dijadikan dalam satuan SI. Satuan SI untuk panjang itu adalah meter. Nah, sambil menghafal ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari senti ke meter, maka dia naiknya adalah 2. Jadi dibagi 100. Jadi untuk panjangnya menjadi 5 bagi 100 ya, 0,05. Dikali lebarnya 0,03 kali tingginya 0,02. Semuanya ini sudah dalam satuan meter. Meter kali meter kali meter berarti meter pangkat 3. Nah, hasil perkaliannya adalah 0,00003 meter pangkat 3. Apakah ada jawabannya? Ada ya, ternyata jawabannya adalah D. Jawaban yang untuk A jelas salah karena sentimeter kubik itu bukan satuan volume dalam SI, desimeter kubik itu juga bukan satuan volume dalam SI. Kemudian alternatif jawabannya adalah C atau D, akan tetapi untuk jawaban C ini menjadi tidak mungkin karena belakang koma adalah 2 angka. 2 angka artinya dibagi 100 ya, dan itu hanya satu dimensi saja, misalkan panjang saja atau lebar saja atau tinggi saja gitu. Jadi kalau volume dan dinyatakan dalam SI berarti semua panjang, lebar, tinggi kita jadikan satuan SI semua. Ya, demikian. Jadi jawabannya adalah D. Berikutnya,
Neraca adalah alat untuk mengukur neraca atau timbangan. Kita sering menggunakan atau sering melihat ya. Misalkan ketika membeli sesuatu yang harus ditimbang, kemudian atau pernah menimbang berat badan gitu ya. Nah, itu adalah neraca. Ini digunakan untuk mengukur massa benda. Baik, teman-teman sahabat Bestari, itu saja untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga semakin menambah semangat adik-adik untuk belajar fisika khususnya. Terima kasih. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.